Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, rabbil samawati wal ardi, wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyyuhu wa khalilih. Wassalawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu ala hadha nabiyil karim, imamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah izinkan kita semua untuk hadir dan berdiri di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di antara hamba-hamba Allah kita dimudahkan berdiri di masjid, terutama saya. Ini dari Jawa Barat, masuk Jakarta, masuk Banten. Makanya akal mata polisi. Semoga semua langkah kita di dalam thalabul ilmi ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Ini salah satu amal saleh yang mudah insyaallah bagi kita semua, karena modalnya cuma duduk sama nyender. Yang nyender itu namanya jider, ngaji nyender. Tapi tidur kali itu, ngaji tidur. Itu tetap insyaallah fadilah majelis ilmu kita dapatkan. Karena kan Rasul mengatakan mas'ama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadabbasunahu. Fi riwayat yadkhuluna Allah illa hamat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak orang berkumpul di rumah Allah, ia mengkaji, membaca ayat Allah, kemudian mengkaji ayat Allah, kecuali akan dipayungi oleh malaikat, terus dipenuhi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenangan. Dan Allah menyebut mereka depan makhluk yang ada di sisi. Jadi ada 4 bagian, ada rahmat, ada ketenangan. Makanya yang ngaji rata-rata tenang, lupa utangnya. Habis ngaji nggak ada lagi. Tapi betul, yang kayak gini ini pegang aja fadilah kayak gini. Karena kan permainan hidup itu permainan janji dengan Allah. Karena kita hidup di sini nggak pernah tahu bahwa kita hidup di sini betul ya. Tahu-tahu lahir aja. Sebelum lahir kita di mana? Sebelum kita di rahim di mana? Nah, kok bisa ada badan? Gimana ceritanya? Allah ciptakan kita akhirnya jadilah, betul ya? Dengan prosedur yang Allah tetapkan. Dan Allah sudah sediakan semua yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Allah berfirman 1, 2, 3. Kemudian nabinya berkata 1, 2, 3. Pegang aja, pasti akan terjadi. Nah, salah satunya tadi, kalau ingin tenang, ngaji aja. Tenang. Ruwet nih di rumah, istri ruwet, ngaji aja. Suami pelit, ngaji aja. Kita akan dapat. Kita materinya karena ini pertama ya, mungkin materi awal sekaligus mengantar, dan suatu saat lagi semoga kita bisa bertemu di acara ini, memahami hadis Rasulullah, atau judulnya memahami sunnah Rasulullah. Ini adalah konsep dasar yang kita harus duduk. Kalau bahasa Arabnya itu duduk. Rasul meninggalkan Quran, kemudian meninggalkan sunnah. Rasul tidak meninggalkan harta. Jadi kan terbentuknya masyarakat muslim itu dulu kan dimulai sama Rasulullah, betul ya?
Rasul diutus oleh Allah di Mekah, ngajak orang-orang agar taat kepada Allah, dikembalikan kepada esensi tujuan diciptakannya manusia, satu persatu orang. Tapi sepanjang 13 tahun dakwah di Madinah ini, total sahabat 89 orang, ngadepi puluhan ribu. Dengan izin Allah akhirnya Rasulullah diberikan tempat di Madinah dengan berbagai macam sebab. Sampailah akhirnya Rasul membawa 89 ini ke Madinah. Namanya muhajir, betul ya? Itulah namanya awal terbentuknya masyarakat Muslim. Karena di situ Rasul bisa leluasa mimpin sahabat ini untuk menjalankan agama. Jadi akhirnya ada sholat jamaah, ada adzan, dan seluruh syariat Islam berjalan di Madinah. Waktu di Mekah tidak bisa berjalan. Allah ciptakan kita, kemudian Allah kirim kita ke dunia dengan berbagai macam generasi sebelum dan setelah kita. Allah berikan panduan namanya Quran. Allah sediakan semua sos di alam semesta, kemudian kita dipandu namanya Quran. Dikirim yang menjelaskan panduan ini namanya para utusan. Utusan terakhir namanya Rasulullah SAW. Maka yang diutus ini suruh menjelaskan Qurannya dengan segala macam implementasinya, gitu ya. Maka siapa yang ikut panduan ini hidupnya baik. Logikanya paling gampang. Kita belum pernah hidup di sini, betul? Atau ada yang pernah hidup di sini sebelumnya? Sekali-kalinya kita hidup ya sekarang di sini. Ketika nanti kita keluar dari sini, kita nggak bisa balik ke sini. Atau mau balik? Semua kita ditempatkan, kalau ibarat ini conveyor gitu. Kita pernah berada di conveyor alam ini sekian waktu. Umat Nabi 63 tahun kurang atau lebih. Kita bahkan tidak tahu apa-apa tentang alam semesta ini. Halo. Kita nggak pernah tahu bahwa di daun itu ada apa, di dalam badan kita ini ada apa, kita nggak tahu. Maka Allah pandu hidup itu begini. Disuruh bangun pagi, panduan ya. Nanti kalau sebelum matahari di tengah tidur sebentar, itu panduannya kan gitu. Kalau ada apa-apa suruh menghadap Tuhannya. Setiap waktu tertentu suruh menghadap Tuhannya. Terus kalau jalan itu ketemu orang suruh salam. Ini panduannya. Wajahnya jangan cemetut kayak kereta. Suruh senyum. Saat itu panduan ditetapkan oleh Rasulullah. Mungkin orang Quraisy gak pernah tahu ini artinya apa. Pokoknya ikut aja. Kan baru sekarang bahwa ternyata senyum menyehatkan, senyum mencerdaskan, senyum membangun hubungan sosial, bahwa ternyata waktu-waktu sholat itu waktu-waktu di mana engkau memang harus istirahat, engkau harus menghadap Tuhanmu. Betul sekali. Kalau ada masalah suruh sabar, masa dememeng ya. Kalau ada karunia suruh bersyukur. Kalau hidup suruh ikhlas, gak usah ingin dipuji, gak usah takut dicela. Ketika semua panduan ini dilanggar, merusak hidup. Dikasih masalah, gerundel. Semakin gak selesai. Mas duitnya mana? Gak ada duit. Laki kok gitu. Nyesel aku di kasama. Pelit, punya duit, makan. Selesai gak masalahnya? Coba kalau Mas punya duit enggak? Ya udah enggak apa-apa. Kok tenang, aku minta ke Bapak. Setuju, Bu? Di sini belum setuju. Ketika suami tidak bisa ditelepon, masalah. Disuruhnya nggak suruh sabar, suruh husnudzon, bagus nggak sih?
Nah, kembali ke tema ya. Memahami sunnah itu maknanya kita perlu memahami pola tingkah Rasulullah sepanjang hayat. Makanya hadis atau sunnah atau athar itu definisinya kan ma udhifa ilan nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw takrir aw sifatin khalqin aw khuluqin. Apa? Yang hafal lebih dari umur dari Pak Ketua DKM. Yang dinisbatkan ke Nabi baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat, baik sifat fisik atau sifat perilaku. Intinya semua tentang Nabi itu sunnah. Atau dengan bahasa lain hadis. Meskipun kata hadis agak identik dengan perkataan, yang mengcover semuanya. Sunnah identik dengan perbuatan, yang mengcover semuanya. Makanya hadis yang sunnah ya. Hadis. Ya Allah ya. Kita beruntung dipandu dengan oleh Nabi dengan sunnah. Karena akhirnya kita hidup tinggal mengikuti. Seandainya kita pikir seandainya nggak ada sunnah, maka butuh jutaan penelitian untuk membuat hidup kita ini baik. Kan baru sekarang bahwa kedapatan setelah 15 abad bahwa ketika orang bangun lebih awal sebelum subuh, maka proses di otaknya mengalami gelombang theta. Ada di ketenangan yang luar biasa. Di alam semesta ini gelombangnya lagi di theta. Maka apapun di kelompok itu, kalau kau mengatakan sesuatu, maka akan masuk ke bawah sadar. Itu menjadi fakta. Karena engkau akan tergerak mengikuti apa yang kamu katakan. Digunakan oleh orang Chinese. Di subuh hari itu Rasul menyebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadisnya apa? Ya Allah berkahi bagi umatku yang pagi, yang bangun pagi-pagi, yang mulai kerja pagi-pagi. Maka siapapun yang menggerakkan pagi, dia akan dapat barokah. Kan baru sekarang. Wah ternyata kecerdasan itu puncaknya di jam 7. Maka siapa mulai kerja dari jam 6 atau jam 7, maka dia mendapati tingkat kecerdasan terbaik. Makanya cepat hasilnya. Dulu para kiai kalau nyuruh ngapal Quran jam berapa? Pada subuh. Sekarang kita mulai kerja jam 9. Terus puncaknya jam 12. Padahal otak itu waktu jam 12 lagi turun-turunnya kemampuannya. Pas kita mulai otak sudah turun, pas kita memuncak otak lagi gak bisa pikir, hasilnya kalau kita mulai lebih pagi, pas jam 11 itu kita disuruh istirahat. Beberapa perusahaan multinasional suruh tidur pegawai sekitar 5-30 menit. Yang tidur di masa itu, kita jam-jamnya kan pakai matahari. Di masa itu ya sekitar jam 11 sampai jam 12, 5-30 menit, maka otaknya kembali membaik. Puncaknya jam 7 malam. Itu namanya sunnah. Paham ya? Jadi sunnah itu apa? Yang datang dari Nabi. Apa aja, ikuti aja. Sekarang suruh bangun lebih awal, ketemu senyum. Senyum itu mencerdaskan, menyehatkan, membangun hubungan sosial, tidak mengancam, membuat orang terbuka. Kira-kira kalau pasangan senyum gitu senang nggak? Halo, silakan senyum ke kanan ke kiri 3 kali. Nah, yang jarang senyum nggak bisa senyum kan? Serius? Kan baru sekarang ada penelitian. Jadi sunnah itu begitu. Maka kita dapati dari penjelasan tadi, sunnah itu ada yang nanti di bidang akidah. Maka hadis tentang sunnah di bidang akidah namanya Kitabul Iman. Nanti ada hadis sunnah di bidang hukum, namanya Kitabus Sunan. Maka bukan Sunan Giri, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Itu berarti hadis tentang hukum.
Nah, sini agak menarik nih. Ada beberapa anak muda atau mungkin kelompok masyarakat mempersoalkan di beberapa hadis Tirmidzi, terutama Ibnu Majah, kok ada dhaifnya. Nah, kadang kalau kita mikirnya kadang ngerasa duluan, padahal karena nggak nyangkut aja. Para ulama yang sunan ini ngumpulin hadis tentang hukum karena memang untuk menjadi dasar hukum tidak harus sahih, boleh hasan, paham ya? Dan bahkan boleh dhaif dengan syarat. Tidak semua hadis dhaif dibuang. Dhaif tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama, dhaifnya ringan. Ringan itu gimana? Panjang ceritanya ringan. Kenapa ada hadis ringan, ada dhaif ringan, dhaif berat. Dhaif berat itu salah satu contohnya palsu, itu dhaif berat. Ringan, kedua tidak dalam pokok ajaran agama, bukan di bidang akidah, bukan di pokok-pokok ajaran agama, tapi lebih ke arah fadilatul amal. Nomor 3, ada pendukung dari Quran atau hadis atau para ulama mengerjakan sudah sekian lama. Makanya terkadang di Ibnu Majah ada dhaifnya, iya, karena bisa jadi dasar hukum, tapi di bidang-bidang tertentu. Jadi ya. Terus ada hadis di bidang perjuangan Nabi, namanya kitab Siyar wal Maghazi, yang akhirnya menjadi sumber ilmu sirah. Kalau tadi sumber ilmu tauhid, sumber ilmu hukum, fikih, semua dari hadis. Tentu persekolahan ya di atas. Tentang perilaku Nabi hari-hari, gimana Nabi itu hari-hari, gimana hari-hari, yang menjadi sumber etika dan akhlak, namanya kitab Syama'il. Nah, ini yang jarang dikaji, Syama'il. Orang sering rujuk cari akhlak Nabi ke sirah Nabi, nggak ketemu. Karena sirah Nabi itu isinya lahir, terus perang. Karena memang sirah itu perjalanan hidup. Kalau hari-hari di mana letak bukunya? Namanya kitab Asy-Syama'il. Salah satu bukunya Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Imam Bagawi, Syama'il Imam Nawawi, Syama'il, semua Syama'il itu hari-hari ketemu Nabi. Nabi kalau tidur gimana, kalau bangun gimana. Suatu hari kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah di malam yang sangat gelap gulita. Cerita hadis sahih. Aku cari tangan, ketemulah kaki Rasulullah SAW. Ternyata Rasul sholat. Kata Aisyah, aku mikir di mana Rasul di mana. Kata Aisyah mungkin mikirnya, Rasul kemana ya? Jangan-jangan kemana? Itu namanya Syama'il. Kita akan bisa ngikuti Nabi persis karena Nabi diceritakan di hari-hari itu. Suatu malam Rasul keluar dari selimutku mengendap-endap. Hadis sahih riwayat Imam Bagawi. Agak pelan. Ia mengambil bajunya juga pelan-pelan. Ia mengambil sendalnya pelan-pelan. Ia membuka pintu pelan-pelan. Maka aku ikuti Rasulullah. Aku mikir dia kan istrinya yang lain. Ternyata Rasul ke Baqi. Rasul mendoakan ahlul Baqi. Begitu Rasul balik, aku balik. Rasul cepat, aku lebih cepat. Ternyata Rasul cepat, aku lebih cepat. Aku masuk duluan. Aku buka abayaku ya, bagian baju luar itu ya. Aku taruh, aku masuk selimut. Rasul masuk. Rasul berkata, hai Aisyah, kenapa kau mas-masan? Bayangin, ini bisa di malam hari. Jadi Rasul itu nggak ada privasinya. Itu tentu nggak ada dalam arti semua terbuka. Oh, karena jadi contoh kan? Ya Rasulullah, masih mencoba untuk tidak menjawab. Kata Rasul langsung dikasih kata pengunci. La tukhbirannani aw la yukhbirannallahu al-azizul hakim. Allah, kau kasih tahu aku atau Allah akan kasih tahu aku? Iya ya Rasulullah, tadi aku pikir kau mendap-mendap kau aku pikir tempat istri. Kata Rasulullah, kenapa dengan setan? Akhirnya kata Rasul, ya tadi Jibril manggil aku dan aku tidak mau menjawab salam sementara aku masih bersamamu. Karena etikanya gitu ya. Jawab salam harus di posisi yang mulia. Kemudian aku tidak ingin membangun kamu, maka aku pelan-pelan keluar.
Rasul mengatakan, setanmu lagi apa? Kenapa membisikkan dia? Kata, aku ada setan? Iya. Kata Aisyah, apakah aku juga ada setan ya Rasulullah? Ada, tapi setanku sudah Islam. Jadi setan Rasul udah gak bisik. Jadi ini contoh ngadepin istri cemburu. Gitu. Itu Haji. Gitu. Jadi coba kalau kita ngadepin, gitu ya ternyata. Kurang apa aku? Gitu. Duit udah dikasih masih aja kau curigai. Sekalian aja. Jadi cara menghadapi indah sekali dari situasi yang agak begitu menjadi indah. Suatu saat ada situasi mungkin saya menyebutnya konflik antara Abu Bakar antara Rasulullah dengan Aisyah. Terkenal kisahnya ini. Rasul sampai yang mengatakan, apakah kita perlu penengah? Iya ya Rasulullah, kata Aisyah. Siapa penengahnya? Abu Bakar. Pendengarnya bapaknya. Akhirnya Rasul memanggil Abu Bakar, kan rumahnya dekat, karena dekat masjid. Akhirnya Abu Bakar datang. Akhirnya Rasul duduk, Aisyah duduk. Rasul bertanya, ya Aisyah, siapa dulu yang menyampaikan? Saya dulu ya Rasulullah. Aisyah menyampaikan. Belum juga selesai, tangan Abu Bakar sudah angkat memukul Aisyah radhiyallahu ta'ala. Begitu mau dipukul Abu Bakar, Aisyah langsung ngumpet di belakang Nabi. Karena di belakang Nabi, Abu Bakar gak mungkin melakukan apa-apa, ini Rasulullah. Hanya Abu Bakar keluar. Kata Rasul, hai Aisyah, tadi kau laporkan aku ke bapak. Dan sekarang kau berlindung di belakangku. Jadi siapa yang melindungimu sekarang? Engkau ya Rasulullah. Akhirnya dia masuk rumah, bercanda lagi. Abu Bakar datang. Rasul sama Aisyah sudah mulai bercanda. Kata Abu Bakar, tadi kau berselisih, sekarang sudah bercanda. Tadi masalahnya sudah selesai, aku pulang. Jadi menyelesaikan tanpa diselesaikan. Jadi Rasul sangat menghargai pasangan. Suatu ketika Rasul itu sore-sore, ini Syama'il datang ke istri-istri. Sampailah di rumah Zainab, itu agak lama sekali. Jadi Rasul itu punya kebiasaan kalau sore ke istri-istri. Kalau bapak ya ke istrinya. Ya. Mau saya ikut-ikut. Dan waktunya sore. Nggak tahu Rasul memilih sore. Jadi sore itu Rasul keliling. Dan nanti akan berhenti di yang jadi gilirannya. Nginep di sini. Yang lain hanya masuk. Nah, suatu sore itu ternyata di tempat Zainab agak lama. Ya, dinding ini ternyata terbuka, dinding rumah Rasul ini. Bisik-bisik. Kira-kira kayak gitu. Karena Aisyah paling ujung. Jadi yang paling ujung itu kan Aisyah, tempat makam Nabi itu. Sampingnya Saudah. Karena kan itu pertama kali istri yang dibawa kan kedua itu. Begitu sampai di tempat Aisyah, Rasul mengatakan, itu rotinya Saudah enak ya Rasulullah. Karena waktu di tempat Saudah itu dikasih roti, ya pasti harus dimakan lebih lama. Kan biasanya kan mungkin nggak semua ngasih roti. Jadi itulah hadiah Rasulullah SAW. Tentang sholatnya, tentang cara tidurnya, tentang Rasul itu ada unik yang aku nggak bisa nyentuh dan nggak boleh nyentuh. Rasul itu kalau bangun malam itu sholat lama ya, terus nanti sebelum subuh itu tiduran. Dan terkadang tidurnya emang tidur beneran beberapa saat. Kan tiduran, nggak sampai tidur. Tapi sebuah riwayat Rasul sampai pernah tidur. Dan itulah nanti konsep yang sangat tinggi di tasawuf. Innama tanamu aini wala yanamu qalbi. Yang tidur itu mata kepala, bukan mata hati. Nah, itu Rasul jadi nggak batal. Kalau ente melek aja tidur hatinya batal bunyinya sebenarnya. Ini matanya tidur aja hatinya melek. Itu konsep yang khas itu. Jadi ada namanya hari-hari Nabi. Ada Nabi menjelaskan tentang Quran. Quran ini beberapa case perlu penjelasan. Nabi menjelaskan Quran, namanya kitab tafsir. Nabi memberikan tentang keutamaan. Misalnya orang tua senang banget keutamaan ngaji, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha, keutamaan malam, keutamaan. Misalnya orang tua paling senang
Ustadz, gimana ya caranya ya supaya ini aku ini pahalaku banyak tapi amal dikit aja. Oh ada amal dikit, pahalanya banyak. Memaafkan orang, fadilah memaafkan orang, fadilah ikhlas, fadilah. Namanya Kitabul Fadail yang nanti menjadi basis buku fadilah. Terus nanti ada kitab tentang hak yang akan datang. Rasul itu udah kasih tahu yang akan menimpa umatnya, udah dikasih tahu satu persatu. Kita aja dikasih tahu, nggak pernah mau dikasih tahu. Jadi semua yang terjadi pada umatnya itu Rasul udah kasih tahu. Bakal ada ini. Namanya kitab nubuwah. Nah terkadang disebut dengan masuk jadi satu dengan kitab Asy-Syaratus Sa'ah, kitab tanda kiamat. Itu semua kejadian Rasul sudah kasih tahu. Makanya para sahabat itu kalau ada kejadian, lihat aja wasiat Nabi. Akhirnya suruh begini. Sudah dipandu detail. Karena Rasul ini sangat menyayangi umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Dia berat atas apa yang membuat berat. Jadi apa aja membuat umatnya berat, Rasul itu sehati dengan. Terus harisun 'alaikum, perhatian sekali kepada kalian, bil mu'minina, penuh kelembutan dan kasih kepada orang mukmin. Di khutbah terakhirnya Rasulullah SAW terus mengatakan, Baligh anni assalam ala ikhwanikum, sampaikan dari salam pada saudaramu. Siapa saudara? Rasulullah. Man yu'minu bi walam yara, yang beriman kepadaku dan tidak melihatnya. Itu namanya saudara Rasul. Yang beriman sama Rasul dan melihat Rasul namanya sahabat Rasul. Jadi ada salam dari Rasulullah di akhir ayatnya kepada kita semua. Jadi hadis tentang fadilah, nanti hadis tentang semua halnya. Lalu para ulama membagi klasifikasinya ke-13. Nah, maka sekitab yang membahas seluruh klasifikasi itu disebut dengan Kitabul Jami', yakni kitab yang mengumpulkan seluruh klasifikasi hadis. Salah satu Kitabul Jami' bunyinya namanya Sahih Bukhari. Nah, posisinya jadi ya. Kitabul Jami' As-Sahih Al-Musnad ila Rasul. Ada Jami' Suyuti, Jami' Ad-Darqutni. Imam Suyuti punya kitab Jami' itu 3, Jami' Al-Kabir, Jami' As-Saghir, Jami' Al-Kabir, Al-Wasit. Jadi itu hadis yang mengumpulkan seluruh klasifikasi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, posisi sunnah itu adalah semua yang datang dari Nabi yang menjadi panduan hidup kita. Kita tinggal ngikuti. Di bidang ideologi kita ngikuti aja, Nabi suruh apa. Di bidang hukum, fikih suruh apa. Nanti di bidang akhlak suruh apa. Dan kalau kita ngikuti ini, kita ngikuti posisi terbaik dari semua pilihan. Semua yang dikerjakan Nabi, bahkan yang dikerjakan Nabi, bahkan yang tampak biasa kayak kemanusiaan Rasulullah, itu terbaik semua pilihan. Karena Allah memilihkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasul senyum, itu khas senyumnya Rasul. Aisyah mensifati senyumnya. Kalau tertawa. Saya berikan contoh misalnya akhlak Nabi yang banyak dikisahkan oleh istri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abarrun nas, ia orang yang paling baik, akraman nas, paling turun. Ini akhlak Rasulullah di rumah. Dhahakan basam, suka tertawa, murah senyum. Ia paling baik, kata Aisyah tentang kebaikan Nabi. Nabi itu kana yakhdumu nafsahu, dia melayani diri sendiri. Hai para suami, Rasul melayani diri sendiri, enggak banyak nyuruh. Tuh. Jadi kalau datang, mana makanannya? Tenang, aku ngambil makan, aku ngambil sayur, aku
sambil kopi. Setuju Pak? Ikuti sunnah yang begini nih, ikuti sunnah. Saya itu. Suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Aisyah kan masih remaja kan? Dia bermain dengan teman-teman sebayanya dan banyak mainan berserakan di lantai. Teman Aisyah langsung keluar semua, ada Rasul datang. Rasul mengambilinya dan menempatkannya. Nggak nyuruh Aisyah, nggak apa-apa. Ia melayani diri sendiri. Rasul mengambil susu, Rasul juga menambal pakaian, memperbaiki sendal sendiri. Dan ternyata tipe laki-laki yang begini ini yang paling disukai wanita. Betul? Ayo angkat. Telat baru tahu ya. Jadi memang betul wanita itu wajib taat sama laki-laki. Tapi profil Nabi menjelaskan Nabi mengerjain sendiri. Dengan bahasa lain tidak banyak nyuruhan. Tapi itu memang profil yang kita dapati dari laki-laki yang paling sukai wanita. Itulah Rasul. Makanya kenapa semuanya mencintai Rasulullah. Emang nyenengin Rasulullah itu. Jadi kalau kita bicara sunnah, ingat nyenengin itu sunnah, bukan nyebelin. Sosok yang nyenengin, emang Rasul nyenengin sekali. Kata Ali bin Abi Thalib kata Rasulullah, kalau orang ketemu Rasulullah di pertama kali pasti rasa segan dengan Rasul. Rasul sama di bawah. Tapi begitu sudah bercampur lama, pasti dia mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasul itu nyenengin sekali. Sosoknya nyenengin, ganteng, terbayang orang ganteng ya. Wajahnya putih kemerahan, terbayang. Nabi wajah itu putih kemerahan. Kata Anas, aku pernah lihat Nabi di bawah sinar bulan purnama menggunakan baju warna merah. Tidak ada orang lebih ganteng dari Rasulullah SAW. Emang ganteng sekali. Melebihi Nabi Yusuf dong ya. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang sepertiku tidak cemburu pada orang seperti itu. Maunya aku ambil sendiri kira-kira. Dia dapat suami segitu gimana? Pasti. Ya. Terus akraman nas, ia orang yang paling dermawan, kata Aisyah. Anas menceritakan tentang kedermawanan. Jadi memang kisah tentang Rasul itu yang hari-hari memang banyak didapati dari Aisyah atau Anas. Istri yang lain nggak banyak karena memang ia yang memang paling sering ketemu dan yang paling perhatian. Yang lain-lain kadang ikuti aja nama-nama ini. Suatu ketika Rasul itu keluar dari rumah sedang pakai baju blue yang baru dikirim di siang hari. Ada seorang sahabat ngasih hadiah baju blue, musim dingin mungkin ya. Asal Rasul sholat, ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah itu bagus sekali baju, dilepas dikasih. Ya Allah Pak Ustaz, itu bagus sekali. Dan itu dikatakan betul oleh Anas tentang Rasul, ma yas'aluhu ahadun illa a'ta. Tidaklah ada orang meminta Nabi kecuali Nabi pasti memberi. Enggak pernah menolak permintaan. Jadi sosok suami yang sangat dermawan, uangnya kayak tisu dicabut keluar lagi. Cacat. Udah kayak gitu tadi nyenengin kan, ngerjain rumah, nyapu, ngepel, ini mah berkah, kata suami ini mah musibah ini. Itu namanya agama. Memang sangat dermawan. Apalagi nanti kalau Ramadan, karena ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dia orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya itu ketika bulan Ramadan, kina ata Jibril ketika Jibril datang padanya, wa kana ajwadu min ar-rihil mursal. Dia lebih dermawan daripada angin yang ini sunnah yang begini, ini sunnah. Tentang sunnah ibadah juga itu. Iya. Terus doakan, suka tertawa. Nabi itu di rumah humoris. Kan terkadang kita menangkap Nabi itu suka nangis. Ya. Betul, itu kalau ibadah.
Oh di rumah bikin tertawa bapak. Kalau kita ke Nabi enak, contohnya kalau ibu-ibu ya ke Nabi ya tinggal diadaptasikan aja. Kan Nabi suami kan, diadaptasikan aja. Jadi di rumah itu bagusnya dibuat situasinya rumah. Karena Rasul begitu. Jangan dibuat nangis. Bapak ibu dibuat suaminya tertawa. Mas, kok jadi manyun? Tenang aja. Nanti kalau tenang, kantor nggak ada juga nggak apa-apa, yang penting ada saya. Ya ini banyak kerjaan, ntar aku TPA gimana? Karena aku masih punya tanah jual aja. Setuju? Buat rumah itu penuh sendal gula. Biar orang betah di Rumah. Tuh, saya banget tuh. nah, ibu-ibu betul ya, kalau ada suami jalan pulang ke rumah, jangan tuduh orang lain lebih hebat daripada. Tapi pastikan jangan-jangan di rumahmu lebih banyak kau tuntut daripada kau buat dia tertawa. Setuju Pak? Benar setuju dia. Betul, buat rumah. Jadi orang betah di rumah karena Nabi itu suka tertawa, dibuat tertawa. Nabi ada judul namanya kitab Mizahun Nabi, tentang bercandanya Nabi. Itu banyak ya tentang bercandanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita lebih Islam daripada Rasulullah. Kalau lebih Islam, seakan-akan berislam yang baik itu jadi tertawa. Gak gitu Rasulnya. Rasul itu rileks orangnya. Bahkan di perang aja rileks. So, ketika Rasul itu perang, gak disebutkan di perang mana. Ada seorang sahabat disuruh sama Nabi SAW. Itu ada panah. Mungkin saking cepatnya dan saking buru-burunya mau mana nggak ketemu lehernya, malah ngenain bajunya, kakinya rakamannya kecingkan, tapi tertawa, bukan marah-marah. Bayangin, di perang aja itu tertawa Nabi. Jadi Nabi itu sangat rileks, nggak pernah stres. Nah umatnya ini nggak ada apa-apa stres. Itu bid'ah. Karena sunnahnya apa? Rileks. Sunnahnya itu bahagia, tidak sedih sunnahnya. Hidupnya momen itu bahagia. Ada masalah tetap bahagia karena sabar. Setuju? Halo? Ya. Tadi suka bersama murah senyum. Jadi memang hari Nabi itu wajahnya merasa kayak orang tersenyum wajahnya. Imamnya sifat lagi yang menonjol karena rojulan sahlan, kata Aisyah. Nabi itu laki-laki yang mudah, nggak rumit. Kita sering mendapati seakan-akan kesolehan sama dengan kerumitan. Semakin soleh semakin rumit. Nggak boleh ini, Bid'ah itu. nggak boleh. Nabi itu mudah. Sahabat datang, ya Rasulullah, ini contoh kemudahan. Ya Rasulullah, halak. Kalau saya bilang mati aku ya Rasul. Maka halakkan. Apa yang membuatmu? Waqatu imra'ati fi nahari Ramadan. Ini kakek-kakek tua, terkenal kisahnya. Aku berhubungan istri setiap hari Ramadan. Kata Rasul, ini kalau kau merdekakan dan masalah. Ya Rasulullah enggak mau. Kau sum syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sehari aja tak kau kan 2 bulan gimana? Ini aki-aki sahabat tapi masih agak semangat. Kata Rasul, kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di lembahku kampungku tidak ada rumah lebih miskin daripada kampung, daripada rumah. Rasul tersenyum, Rasul masuk rumah, bawa pecah. Dikasih makan keluarga. Gampang kan? Menyelesaikan masalah semudah itu. Emang gak rumit itu sebenarnya. Yang rumit itu kalau kita-kitanya nih rumit. Kayak orang bener ya. Jadi benar itu tidak sama dengan rumit. Rumit itu bukan sifat Nabi. Benar-benar rumit-rumit. Salah itu sama benar beda.
Ya, rumit sama mudah beda. Jadilah orang benar yang mudah. Setuju? Jadilah orang benar yang mudah. Seorang sahabat datang ke masjid, melihat Nabi sudah rukuk, sahabat saat ini langsung takbir sebelum masuk shaf. Hadis sahih. Sambil rukuk berjalan menuju shaf. Keren nggak kalau seperti ini? Bapak-bapak boleh kalau. Jadi kira-kira di situ takbir langsung. Sampai ketika selesai sholat, Rasul memanggil. Ini gimana jawab pernyataan? Ada sahabat semangat sekali sholat jamaah sampai nggak mau ketinggalan, akhirnya dia takbir sebelum masuk. Kata Rasulullah, zadakallahu khirsan wala ta'u. Semoga Allah menambahimu semangat, tapi jangan diulangi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara hukumnya, sholat sahabat tadi sah apa enggak sah? Ya. Supaya yang bicara nggak sah katakan. Apa sholatnya tadi sah? Katakan. Dan sah katakan. Jadi ibu ini mana? Sah apa enggak sah? Sah enggak sah enggak. Jadi gimana ibu? Kalau dianggap tidak sah, kenapa sahabat tadi tidak suruh mengulangi sholat tadi? Kan tadi kan dibiarkan tetap nggak suruh mengulangi. Kalau dianggap itu sah, kenapa besok nggak boleh kayak gitu bentuknya? Kan jangan diulangi. Tapi nggak suruh mengulangi tadi, yang tadi udah. Jadi itu namanya pendekatan dakwah, bukan pendekatan hukum. Tidak semua kasus menggunakan pendekatan hukum. Karena Nabi itu ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ini. Untuk supaya jadi orang baik itu pintunya banyak. Ada seorang kakek-kakek sampai hari ini baca A itu nggak bisa. Nah, bisa. Sampai sekarang. Saya itu pernah datang ke daerah Dieng, ke pagar gunung. Ada yang orang dari situ. Memang pagar gunung, Dieng. Mbakku orang sana. Ternyata anak kiai betul. Tapi karena dia ingin dapat income luar biasa. Nah, tahu karena yang datang itu alumni sana, Ustaz, nggak bisa tuh kiai sih. Bener, aku dengeran. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pertanyaan, kalau kita datangkan Ustadz guru tajwid, bacanya bener nggak? Kalau bacaan Fatihahnya salah, sah nggak sholatnya? Kalau kita ngomong dijawab, hei yang baca nalamin nggak sah sholatnya, bubar nggak agamanya? Jadi gimana? Insya Allah, Allah mengampun, Allah. Emang kayak gitu? Kata Rasulullah, perumpamaanku dengan kalian itu sebagai orang yang punya unta. Maka unta itu lepas dari aku. Karena lepas dari aku kalian kejar. Semakin kalian kejar, semakin lari itu unta itu semakin kencang. Aku bilang berhentilah mengejar. Aku ambil rumputan, aku dekati unta itu. Akhirnya untanya mendekat. Aku bilang, itulah kalian. Apanya ngalamin? Ayo Pak, nggak apa-apa ngalamin. Kita nanti ngaji Insya Allah. Terus Ustaz gimana? Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Maka ayat klausul besar yang menarik. Lain bila jannah ahadukum, orang tidak masuk surga oleh perbuatan. Awal wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Wala saya juga. Illa ayya yatabarrakum min rahmatin minhu wa ya saja Allah melimpahi aku rahmat dan karunia. Kita berbuat semaksimal yang kita bisa lakukan. Selebihnya kita menunggu kepada Allah. Beragama kan? Kata Nabi istaqimu wa la tuqsu. Istiqomalah, benerlah. Tapi kalian tidak akan sampai. Istaqimu wa la tuqsu. Tidak akan sampai. Jadi terus apa? Kata Nabi Jibril yang satu dua orang suruh sedang
dan suruh terus memperbaiki, suruh membenarkan. Jadi kembali tadi ya, jadi Nabi itu orangnya mudah dan lain sebagainya. Nah, beberapa poin tentang sunnah ini, gambaran sunnah udah paham ya. Jadi apa saja? Yang pertama, sunnah itu semua tadi, dasar sunnah tadi. Ketika nanti masuk ke ranah hukum, maka ada yang jadi wajib, ada yang jadi mustahab ya. Mustahab di masyarakat namanya sunnah pula, tapi sunnah yang hukum, bukan sunnah yang hadis ya. Ada yang mubah, kalau Rabi meninggalkan, ada yang makruh, ada yang. Ini menarik. Kita bersyukur dulu para sahabat dan tabi'in telah mengklasifikasi. Kalau enggak pusing kita. Makanya memahami sunnah enggak boleh sembarangan. Ketika semua tadi diambil, maka yang dikerjakan Nabi itu ada nanti ranah wajib, ada sunnah dan seterusnya. Ada hadis yang menjadi klausul utama tentang sholat. Misalnya hadis yang terkenal itu, "Shallu kama ra'aitumuni." Sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat. Rasul dulu ngajarin sholat ke sahabat, nggak kayak guru-guru persolatan ngajarin sholat di bensin terus pakai tiang, keliru. Kayak gitu. Rasul pulang dari Isra Mi'raj subuh, oke, duhur Jibril datang, langsung ngajak sahabat sholat. Rasul sholat di depan aja. Sahabat melihat Rasul. Jadi sekaligus perhatian sekaligus melihat. Makanya shallu kama ra'aitumuni usolli. Praktek sholat itu kemudian dilihat sama Rasul para sahabat. Makanya banyak kisah sholat cerita dari sahabat. Karena memang sholatnya sebagaimana kau lihat aku. Jadi basisnya penglihatan sahabat kepada Rasulullah. Ada sebagiannya Nabi mengatakan. Sekarang praktek Nabi banyak riwayatnya. Salah satunya kan yang begini nih ya, nanti supaya tahu. Kan praktek yang akhirnya sampai ke kita namanya Allahu Akbar. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang tidak ngangkat tangan, hukumnya apa? Gak apa-apa. Kalau ada orang tidak ngomong Allahu Akbar, hukumnya apa? Jadi gini, atau Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Nah, kenapa kok ini boleh, ini gak boleh? Itu gimana coba? Nah, itu para sahabat melihat Nabi. Ini ada perbuatan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan, selalu begini terus. Berarti ini pasti wajib. Paham ya? Tapi ini ada perkara yang Nabi kadang meninggalkan, kadang-kadang, atau Nabi tidak terlalu menekankan di perintah-perintahnya. Oh, berarti sunnah. Jadi kalau kita akan cocok sama Nabi bab ini, nggak apa-apa. Berarti tetap sah. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan banyak sekali polanya. Ini ketidakcocokan ini mempengaruhi nggak? Oh, nggak apa-apa. Paham nggak kira-kira? Iya, iya. Jadi ada yang harus persis, ada yang longgar kepersisannya. Karena itulah butuhnya memahami sunnah. Tidak semua yang datang dari Nabi itu harus persis. Kalau persis, aku nggak akan sanggup. Karena contohnya, Nabi itu kalau ruko, kata sahabat, itu punggungnya lurus sekali. Sekiranya ditaruh air di atas punggung Nabi, tidak ke depan, dia ke belakang. Dan punggung kalian tidak ada yang lurus, aku tahu. Punggung bid'ah. Rata-rata punggungnya. Karena yang punya punggung lurus itu memang orang mulia, Rasulullah. Ini bab kebiasaan dan macam-macam. Sahabat Rasulullah itu lurus sekali punggungnya. Nah sekarang meluruskan punggung itu sampai level mana dibahas. Oh, kalau yang penting gini sah, kalau gini masih sah, kalau gini masih sah, kalau gini udah nggak sah, nanti dibuat. Itu namanya dari sunnah dimasukkan ke ranah penetapan hukum. Itu namanya mengistiahi sunnah. Ilmu dan usul fikih namanya. Kalau nggak tahu ya akhirnya rumit. Apa aja jadi wajib. Kalau apa aja jadi wajib, kelengeran tuh. Kalau apa aja wajib persis, aku nggak akan sanggup. Karena Nabi sangat sempurna. Waktu menata kaki, waktu menata ini semuanya sempurna. Nah karena banyak tentang sholat ini diambil dari penglihatan sahabat.
maka bisa jadi penglihatannya beda. Itu yang terjadi di Abraham. Aku melihat Nabi menggerakkan jarinya. Ibnu Abbas, aku melihat Nabi tidak menggerakkan jarinya. Terus gimana? Dua-duanya benar. Namanya lihat Nabi. Oh enggak. Berarti Nabi pernah gerakin, pernah enggak. Dua-duanya kenapa benar? Paham kira-kira? Itu cara memahaminya. Memahami sunnah itu kayak gitu. Lihat, saya tidak ngaji fikih, saya ngaji sunnah. Jadi nggak akan masuk ke dalam ini. Jangan nanya fikih ya. Karena saya tidak ngajar fikih, jadi nanti ngajar fikih. Pertama, sunnah kalau diturunkan kayak gitu. Yang kedua, di dalam memahami sunnah perlu memahami apakah tindakan Nabi itu tindakan yang dimaksudkan sebagai syariat atau tindakan manusia. Ini yang bikin rumit. Kan tindakan Nabi 24 jam. Anak saya yang umur 90 tahunnya, Nabi itu kalau bicara apa aja jadi hadis. Kalau dia gerak apa aja jadi hadis. Gerak juga ya Nabi ya. Nabi apa aja dari dasar hukum. Nabi miring dasar hukum, Nabi gini dasar hukum, Nabi gini dasar hukum, Nabi duduknya Nabi jadi dasar hukum. Nabi itu kalau duduk selalu urut sama sahabatnya. Jadi dasar hukum. Sunnahnya orang duduk itu jangan mendahului, jangan mengakhiri. Jadi aturan. Nabi kalau makan gini, Nabi kalau makan pakai 3 jari. Panjang cerita, kok 3 jari? Lah karena yang dimakan korma. Akhirnya jadi perkara. 3 jari sih. 3 jari waktu makan Nabi. Ini tindakan Nabi yang dimaksudkan sehingga kalian disunnahkan mengikuti, atau ini tindakan manusiawi karena itu korma yang dimakan. Kalau nasi nggak mungkin 3 jari. Itu namanya memahami sunnah Nabi untuk ditanya apakah ini tindakan dimaksudkan atau tidak dimaksudkan. Ini yang paling kuat memilihnya Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sholat Jumat selalu datang dari sebelah kiri, betul? Halo. Kenapa datang sebelah kiri? Karena rumah Nabi sebelah kiri masjid. Betul kan? Nah sekarang pertanyaannya, tindakan Nabi datang sebelah kiri ini dimaksudkan tindakan syariat atau karena rumah Nabi sebelah kiri? Kalau itu dimasukkan tindakan syariat, berarti sunnah khotib itu kalau masuk mimbar sebelah kiri di situ. Datangnya jangan dari depan. Tapi kalau tidak dimaksudkan, ya boleh dari mana aja. Nah, mengklasifikasi ini butuh dalil. Berikan contoh. Nabi SAW bangun masjid. Ini cerita terkenal, sudah tidak ada lagi perlu riwayat. Dan masjid Nabi itu pasir. Sahabat kalau lagi hujan itu becek. Itu makanya hikmahnya kalau lagi hujan tidak diwajibkan sholat jamaah atau tidak disunahkan sholat jamaah karena masjidnya becek. Pasir kok. Ya, kalau panas, panasnya tak terkira. Sahabat meletakkan si imamanya di depan karena saking panas. Sekarang pertanyaannya, tindakan Nabi membiarkan masjid ini berpasir itu tindakan dimaksudkan sebagai tindakan syariat atau tidak dimaksudkan? Kalau dimaksudkan berarti masjid bid'ah karena ada karpet. Iya. Kalau tidak dimaksudkan berarti boleh. Nah ini harus ada klasifikasi. Naik sedikit lagi. Nabi SAW mimbarnya itu 3 undang. 3 undang. Kalau yang ikut mazhab Syafi'i pasti paham. Waktu Nabi khutbah di undang ketiga, itu tindakan syariat atau karena semua lebih tinggi daripada sahabat? Kalau itu tindakan syariat maka sunnah. Itu diambil sama Syafi'iyah. Sunnah khotib berduduk di undang yang ketiga. Itu mimbar-mimbar yang di Jawa itu. Karena level 3 itu dianggap sebagai tindakan syariat. Tapi kalau itu nggak dimaksud, ya sudah, berarti boleh mimbar Bill Clinton, mobil berapa aja tanpa mimbar. Paham kira-kira memahaminya? Dan ini yang nanti menjadi sumber kenapa para ulama suka berbeda di antara ini. Karena tindakan Nabi ini kan 24 jam kali sekian puluh tahun. Dan tindakan Nabi tadi gitu, Anda menarik. Suatu ketika saya sholat, ini kalau di rumah ya, sholat dan aku di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Rasul mau sujud, aku tarik kakiku, kata Aisyah. Dan kalau Rasul berdiri, aku lepaskan kaki. Jadi Aisyah ini depan Rasulullah sholat. Karena pertanyaannya, bolehkah wanita depan suaminya sholat? Dan nanti kayak gitu. Jadi berada di posisi kaki. Kalau nanti mau sujud kakinya ditarik. Karena pertanyaannya, tindakan Nabi ini karena memang nggak ada tempat sehingga Nabi perlu di situ. Atau memang itu tindakan yang memang disunahkan. Bagus sholat itu istrinya sambil disayang-sayang. Paham kira-kira? Itu nanti menjadi pertanyaan. Hadis ini dimaksudkan atau tidak dimaksudkan? Panjang. Mencari dimaksudkan itu panjang. Begitu dimaksudkan dengan syariat maka jadi hukum. Begitu tidak dimaksudkan berarti tidak jadi hukum. Nabi SAW itu punya imamah. Imamah itu selendang. Terkadang meletakkannya di atas, terkadang di pundak, kadang ditenteng. Ya. Kalau Nabi marah ditenteng pasti. Antum nyebutnya serban. Kalau para sahabat nyebutnya lidah, selendang. Istilah imamah itu belakangan. Nah, imamah ini, serban ini, sunnah apa enggak? Itu tindakan Nabi sebagai orang Arab atau tindakan Nabi yang memang dimaksudkan inilah pakaiannya orang Muslim. Nah, kegagapan memahami ini membuat akhirnya penetapan menjadi rumit. Makanya perlu ilmu usul hadis, ilmu usul fikih supaya nanti diklasifikasi. Oh, gitu. Nabi SAW qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda qalu anti fadha'ika. Nabi mencium salah satu istrinya kemudian pergi ke masjid dan tidak wudhu lagi, langsung sholat. Pertanyaannya, apakah disunahkan kalau kita ke masjid cium dulu istri? Bapak setuju? Ini apa ini? Ini hadis. Nah, ini harus masuk ke ranah dimaksudkan tidak dimaksudkan. Dan nanti banyak sekali kisi-kisi. Sehingga nanti penetapannya dapat ditebak. Pasti para ulama berbeda. Dan kalau berbeda ya gak usah pusing. Yang berbeda jenderal atau kopral ikut. Para ulama berbeda aja. Dan mereka berbeda itu guru murid semua. Semua guru murid. Imam Ahmad yang diikuti di Saudi itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Itu guru murid semua. Jadi guru murid berbeda. Aku mau ikut-ikut. Mau kopral apa ikut? Ya udah biarin aja. Oh, dan kalau mereka memahami dahsyat sekali. Kuat sekali. Kalau kita lihat analisisnya nggak akan bisa mantap. Makanya masih bertahan. Itu namanya poin kedua, namanya harus memastikan tindakan Nabi itu dimaksudkan tindakan syariat atau tidak dimaksud. Dan nanti ada beberapa poin ya, harus mengumpulkan semua riwayat, terus mengembalikan pemahaman kepada pemahaman para sahabat. Kalau tidak ada kembali ke bahasa Arab, ke Quraisy. Kalau tidak ada ke bahasa Arab, tidak bisa hadis dibaca ke bahasa Indonesia. Karena apa? Pemahamannya beda-beda. Dan seterusnya itu ada buku yang terkenal bisa Bapak Ibu semua baca, namanya Kaifan Afhamus Sunnah tulisan Kordowi. Gimana memahami sunnah. Nah, sehingga kalau kita pemahaman sunnahnya bagus, praktek menjalankan sunnah itu jadi nyenengin. Tadi kembali ke sosok Nabi. Kalau orang sosok Nabi kan begitu, berarti kalau kita ngikuti Nabi ya pasti gitu. Kalau ngikuti Nabi kok badannya belin, berarti ada yang salah. Gitu. Karena Nabi orangnya nyenengin. Semua sahabat senang sama Rasulullah. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, dapat dipastikan gak jauh-jauh dapat barokahnya Rasulullah gitu. Dan nanti ada klausul yang lebih bahaya gitu. Tindakan Nabi bahkan tidak boleh kau ikuti. Bukan berarti wajib diikuti, bahkan tidak boleh. Contohnya Nabi karena abyad berwajah, putih sekali wajah. Wajah kita enggak putih. Sekarang apakah kita disunahkan ikuti wajahnya? Itu klausul khusus namanya mala yasaul lil mu'mini ittiba'u. Di mana mukmin tidak mungkin berkemampuan mengikuti karena masuk ke khususiyat Rasulullah.
Nabi SAW qiyamul lail itu wajib. Mau ngikuti? Kita akan belajar. Kalau mengikuti Nabi bubar. Nabi punya istri 9. Kalian nggak boleh ngikuti. 1 aja nggak bener. Jadi ada klausul bahkan tidak boleh ngikuti. Nabi rambutnya berubah, tidak lurus, cek itu tidak juga rapikan. Rambut kita lurus, mau diombakin, dibawa ke salon, tidak perlu. Jadi memang harus dipahami dengan sangat baik, dengan sempurna. Tapi secara umum begitu kayak itu sunnah hidup kita. Insya Allah berlimpah di dunia, berlimpah di dunia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.